ada tempat gak buat kita berdua? Ya, bentaran aja. Aduh. Gue udah duga, lo pasti punya niat macem-macem sama gue. Lah kagak. Iya. Ngobrol bentaran doang. Bentaran doang. Lepasin. Ya, aduh. Menjadi ratu layar kaca dengan lesung pipit dan mata indahnya, kabar Alyssa Soebandono tiba-tiba digandeng Dude Harlino ke depan penghulu dalam waktu yang sedemikian cepat pada 2013, tak ayal menjadi hari patah hati nasional. Dikira cuma gimmick dalam peran, tahu-taunya cantik paras dan lembutnya budi bahasa sang anak dara yang pertama ditemuinya saat masih berseragam putih biru atau SMP itu, membuat sang jomblo akut yang terpaut usia 11 tahun darinya bergerak cepat. Oke, pertama saya kenal Ica masih SMP. Saya udah lulus kuliah, syuting bareng di lokasi. Dan itu nggak cuma satu judul ya, banyak sekali judul sinetron kita dipasangin bareng-bareng. Di situ sih sebenarnya nggak ada pikiran apapun gitu, karena udah kayak adik lah kan, mesti anak-anak ya, masih kecil kan. Selang sekian lama ketemu lagi di satu sinetron, tapi Ica udah lulus S2, udah dewasa, udah jadi wanita yang inilah pemikirannya bukan anak-anak lagi nih gitu ya. Aku diajak ngobrol udah lebih nyambung gitu. Nah, dari situlah sebenarnya itu tahun 2013 itu baru saya punya rasa ini kayaknya calon. Udah, terus saya langsung bilang ke Ica waktu syuting kan, ngobrol-ngobrol, Ica punya pikiran nikah muda nggak? Saya bilang, kenapa kak? Ya kalau emang Ica punya, kakak mau punya hubungan serius nih, kan itu udah kenal lama nih, hubungan serius, tapi nggak mau pacaran, pengennya langsung nikah. Kalau nggak setuju saya langsung ke ayahnya Ica gimana? Terus dia bilang ya udah Ica pikirin dulu ya gitu. Dia minta waktu buat pikir-pikir, padahal nggak perlu dipikirin ya. Kebetulan saat itu juga sih kayak pengen tuh udah langsung nikah aja, karena salah satu target dia juga nikahnya tuh kalau bisa sebelum umur 25 gitu. Nggak taunya Ya itu jodoh lah ya. Tapi kelihatan kok Ica wajahnya berbinar-binar. Seneng ya. Wah, canggih banget ya tuh. Dijaga-jaga, tiba dipanen di pelaminan. Karena banyak juga tuh kisah abang adean dijaga setengah mati dari bangun pagi hingga tidur malam selama bertahun-tahun. Saat sudah digandeng orang ke pelaminan, baru sadar selama ini jagain jodoh orang aja. Nyesek gak tuh bang? Tapi gini juga, yang terpaut beda usia kayak Dude Ica, katanya mesti kepekaan serta saling pengertiannya yang jahut banget ya pemirsa. Dude sampai ngerti dunia boneka serta drakor tuh sekarang. Dicatat ya para jombloan-jomblowati. Ya jodoh kan Allah yang atur. Kenapa dipasangin sama Ica? Itu ternyata banyak jawaban yang saya temukan setelah menikah. Mungkin kalau nggak sama Ica, berat menghadapi banyak hal untuk saya secara pribadi. Ica ini kan orangnya menenangkan kalau buat saya ya kan. Jadi saya yang kadang suka panik bingung tuh Ica yang udah kita bicarakan baik, kita tenang dulu. Nah itu saya jadi lebih tenang gitu kan. Jadi banyak bukannya problem kita ya, tapi eksternal kadang-kadang tuh karena adanya Ica saya jauh bisa lebih tenang dan berpikirnya jauh lebih bisa lurus gitu ya. Yang masih jomblo ya, ketika bingung siapa ya jodoh saya gitu ya, banyak berdoa deh, karena gerakan hati tuh itu kita nggak tahu ya kan, di luar kekuasaan kita tuh kan, Allah yang punya kekuasaan gitu kan. Makanya pas 2013 ketemu Ica tuh berbeda tuh rasa. Padahal ketemunya dari SMP. Kok baru rasanya di 2013 loh kan. Jadi memang misterius sekali jodoh itu, dan itu bukan kekuasaan kita. Dan gerakan hati itu memang kuat sekali, dan alhamdulillah proses semua lancar gitu sih sebenarnya. Iya, kalau dibilang time flies, benar juga sih. Waktu seolah berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin habiskan waktu bersama di log shoot. Sekarang sudah punya 3 anak. Dan tak terasa 11 tahun sudah berlalu. Karena prosesnya yang singkat, banyak juga tuh yang sebut Dude Ica ta'aruf. Sampai-sampai ukur cincin dan baju pengantin juga di log shoot loh pemirsa. Wow. Udah gue bilang jangan nelfon-nelfon lagi, nah apa sih? Apa? Oh, jadi maksud kamu teh saya nggak boleh telepon kamu lagi? Gitu, Ben? Ini anak diomongin. Lu lagi, udah tua masih ngotot aja sama anak. Yang bener anak lo.
Ya, dia sembuh bukan karena tasbih, karena Allah, karena yang di atas. Tasbih mah perantara doang. Oh, iya, jadi begini ceritanya. Ya, kita mempersiapkan cincin nikah itu pada saat kita lagi syuting bareng. Jadi menuju hari pernikahan itu kita lagi syuting TV sinetron ya. Nah, karena kita waktunya mepet Sebenarnya banget. yang bikin lumayan hektik itu karena jedanya hanya sebulan dari lamaran dengan pernikahan akadnya. Benar, kita pengennya nggak mau lama-lama. Lama-lama dan kita ngurus sambil syuting. Ngurus sambil syuting, akhirnya ngukur cincin di tempat syuting. Di sela-sela syuting kita ngukur baju buat nikah. Pas baju udah jadi, Ica rubah pengen pakai jilbab kan, Aki dirubah lagi konsep dan sebagainya gitu. Jadi banyak persiapan yang agak mendadak sih memang. Tapi kita dibantu orang-orang yang luar biasa ya. Selain itu, ada juga yang unik nih dari anniversary pernikahan pasangan 3 anak ini, yakni sesuatu spesial dengan angka 11. Rayakan ulang tahun pernikahan ke-11 dari pasangan yang beda usia 11 tahun. Cie, Double 11 pertanda apa ya? Sudah sespesial ini, kebayang dong perayaan meriah dan haru birunya kayak mana? Boom, war takjil, cari gemblong, that's it. Ya Allah, Dude Harlino, tega ya. Tenang ibu-ibu, ini bukan pelit ya. Ini keberuntungan dari lakinya Alisa Subandono yang memang sesederhana itu bisa dibahagiakan. Tapi ingat, bukan kesederhanaan materinya yang penting, melainkan makna yang jauh lebih dalam dari itu. 11 tahun ini kalau Ica apa? Kalau kita bukan itu yang harus dirayakan besar-besaran sebenarnya, karena dengan yang penting kita berdua aja udah cukup gitu, mau lakukan hal yang kita suka ya, entah misalkan itu nonton, ngemil. Jadi kalau buat saya sama Ica ya di tahap punya anak ketiga ya, sudah punya 3 anak ini yang paling berharga salah satunya tuh waktu berdua. Jadi me time berdua saat anak-anak udah tidur, nah itu kita punya waktu berdua itu. Jadi kita bisa nonton drakor tadi, tapi yang paling penting buat saya itu bisa ngobrol yang topiknya tidak di depan anak-anak. Bisa ngomong tentang sekolah mereka, ngomong tentang rumah tangga kita, ngomong tentang planning ke depan buat kita. Itu di saat anak-anak udah pada tidur. Nah, itu sangat berharga sih kalau buat saya sama Ica. Jadi me time kita tuh itu yang paling berharga. Tapi kalau kemarin kita di 11 tahun itu ya kita cari takjil ya. Karena Ica suka gemblong. Itu gemblong istimewa 11 tahun pernikahan. Dicari setelah 11 tahun itu ya? Iya, dan hanya gemblong jadi buat saya juga enteng kan. Murci ya Pak ya, enak ya Pak?